فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat para guru-guru agama, yang terhormat tokoh-tokoh masyarakat, yang terhormat hadirin hadirat sekalian, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya sehingga kita pada malam ini dapat berkumpul di masjid kita yang kita cintai ini yakni Masjid Baitul Aman, dalam rangka memperingati Isra wal Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan atas keluarganya dan para sahabatnya dan kepada para zuriat-zuriatnya dan kepada para tabi'in ila yaumiddin. Mudah-mudahan dengan berkah memperingati Isra wal Mi'raj ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat sidin, menurunkan barakah sidin kepada kita berataan. Dan kita sudah diturunkan rahmat waktu tulak tadi, yaitu merintik atau hujan. Itu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sebahagian yang masih rumah calap sambil takutan kalau pindah balabat. Karena hanya pindah tiis nih. Padahal nyaman benar nama-nama lamun yang ada laman benar. Bolah apar-apar lalu guring di apar-apar itu, insya Allah dianjuri orang aja nasi. Cuma tertinggi malam kena sampat gelorokan dulu. Itu hujan tak bekasnya rahmat Allah Taala aja, makanya dianjuri orang Tuhan maras walau kada singgawian dapat aja dianjuri. Coba bisa kalimpatan juga maju izin, ayo lapar seharian. Dan mudah-mudahan dengan berkah memperingati Isra Mi'raj ini, mudah-mudahan kita wafat atau mati meninggal dunia, mudah-mudahan husnul khotimah, mati beriman. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan pula dengan barokah memperingati Isra wal Mi'raj tadi, kita kena lamun kita sudah meninggal dunia dibuat di dalam kubur, mudah-mudahan kubur kita nyaman, kada diazab kita, terang benderang dengan berkah Isra Mi'raj. Mudah-mudahan pula dengan berkah Isra Mi'raj itu kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita dengan berkah Isra Mi'raj kita masuk surga
bakumpul lawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seandainya ingin sini sudah kita berceramah sudah cukup. Kenapa sudah cukup? Karena sudah ayatnya sudah dibacakan, hadisnya sudah dibacakan, parot galorokan. Nah, bisa tuh berhenti. Cuman kena tersalah pulang panitia kasihan. Tersalah bawa aja pancaramahnya kada bisa juga. Nah, ya pulang aja. Kita cobaan. Ujar arwah guru Muhammad Bahari. Nah, teman. Ini termasuk tokoh ulama bati-bati guru Muhammad bin Abdul Rashid Ar-Rasyidi minta. Alim besar tuh sidin itu tapa imbai sekolah lawan guru sekumpul di Martapura. Sidin ranking 2 setelah guru sekumpul ranking 1. Kalahnya di mana Sidin? Kalah di suara. Nah itu kalau kekuatan ilmu kurang lebih itulah orang bati-bati. Ujar Sidin waktu Sidin berceramah, peringatan Isra Mi'raj ini ujar Sidin di dalamnya banyak ilmu pengetahuan seperti orang mandulang emas, mendulang intan nang kada bisa habis. Kayak apa aja para ulama yang hendak mencari menggali kada mau habis, ada terus isinya. Ada aku ini ciri ini orang mendulang ahli, artinya ulama ahli alim besar. Aku ini sidin barang bakas mencari tertumpukan orang mendulang nampak orang lenggang uang buang itu umpat mengikih-ngikih kalau pina ada aja roh amat nih kalau pina ada umpat mengikih-ngikih kalau pina ada. Nah itu uji sidin apa itu sidin pandar rendah diri ulama Bahari tuan guru kita bati-bati rendah diri padahal alimnya luar biasa. Almarhum guru Muhammad Abah Guru Qasim. Ujar guru Qasim kuitan guru Muhammad ini Muhammad Rasyidi itu tapa imba itulah haji lawan guru Kasful Anwar. Guru Kasful Anwar hendak bulik ke Martapura tapa imba lawan Abah Guru Muhammad. Nah Abah Guru Muhammad nang banyak membantu mengatakan Pak Kasidin kitab-kitab sidin oleh Guru Muhammad, Abah Guru Muhammad Rasyidi tadi nang menolongi Guru Kasful Anwar membawa kitab-kitab sidin ke Martapura. Lalu perkenalan di situ. Lalu Abah Guru Muhammad ini bercita-cita hendak menyekolahkan anak sidin kena namun ada. Ah itu sejarahnya. Jadi orang bati-bati ini kadang kalah juga, termasuk disegani orang juga. Di antaranya itu almarhum Guru Mahfud, alim besar juga, tapi imbe juga sekolah lawan guru sekumpul, bakawan bener sidin, siapa guruan sama-sama wali Allah Taala juga. Cuma kita kada tapi tahu, dalam hati kita bati-bati ini bener. Iya kalau padahal banyak orang-orang hebat. Di antara juga almarhum Guru Sanusi itu tepaing be jual dan guru sekolah hebat-hebat juga perguruan sama. Nah itu tah dulu sekira tahu artinya manakib buan guru-guru talina. Adapun kita ini, nah ini kita orang-orang Bahari. Kenapa memperingati Isra Mi'raj itu apa tujuannya? Tujuan orang Bahari itu tuh tadi doa kita yang terakhir hendak masuk surga. Hendak mencari keberuntungan dunia dan akhirat melalui peringatan Isra wal Mi'raj ini. Itu ulama-ulama Bahari. Ulama seluruh Indonesia, bubanang Asia
Kan sebelumnya itu Isra Mi'raj ini orang kada tapi ada memperingati setelah orang Indonesia ini masuk Islam, Isra Mi'raj ini lalu dia sudah diperkenalkan kepada rakyat agar kisah Isra Mi'raj ini tahuan kita berataan. Tujuannya saya kira mendapatkan keberuntungan di negeri akhirat. Nah, kenapa dalam Isra Mi'raj itu kita bisa dapat keberuntungan dunia akhirat? Karena di dalam Isra Mi'raj itu terkandung papadah. Tadi juga Muhammad tadi sebagai pendulangan nangkar pernah habis ilmu macam-macam yang apabila dibacakan itu, apabila diamalkan itu, kita akan menjadi orang yang baik. Di dalamnya di situ banyak nasihat-nasihat, banyak papadah apabila disampaikan kepada masyarakat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada kaum muslimin. Nah, ini salah satu faedahnya gasal mendapatkan keberuntungan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah nang handap banar, yaitu ujar Tuhan bismillahirrahmanirrahim, wal asri, demi masa, demi waktu asar. Ayat waktu asarnya parak banalan maghrib, maka demi waktu zohor berarti terjauh sedikit dan maghrib. Apalagi waktu duha atau waktu subuh berarti jauh lagi dan maghrib. Waktu asar berarti parak lawan maghrib. Maksudnya waktu umur kita manusia ini handap benar. Paling lawas umur kita 100 tahun. Itu gen 10 tahun ditilam garing. Apalagi weh ini umur 50 tahun sudah benggang berjalan. Potongan sombong sudah apa lintut keropokan urat asam. Bujurlah. Asam urat. Tambah kita umur sudah berapa? 30 tahun, 40 tahun. Tinggi darah atau darah tinggi. Bah itu pulang kita salah-salah pemakan. Manis kencing, kencing manis. Macam-macam penyakit. Wah, akhir zaman ini umur berhandap-handap aja. Mata harap bekatara, salah sedikit bekaca muha, kata lihat lagi. Padahal anu majorangnya. Orang bahari kawa ada nang sampai 100 salawi, tang 200, ada 80, 70, gagah berjalan. Sehat berjalan. Nah, ini kan termasuk umur nang tapi panjang ngaranna. Coba Nabi Adam 1000 tahun umur sidin. Nabi Adam, nabi-nabi dahulu tuh ada 900, ada 500. Umat Nabi Muhammad ini di antara 70 dan 60 sudah pensiun toh. Mata kaur, gigi sudah hambur hilang. Banyak kilung uang ini. Banyak gigi palsu. Janganlah banyak kopi tersinggung lah. Kan ini beratan juga nih. Kalau yang mas orang kan lagi palsu aja. Karena apa tuh? Buat apa ya? Nah, ujar Tuhan wal asri, demi masa, wahai manusia, nyawa bila kalian menggunakan waktu ini yang sedikit ini, lapi khusrin, sungguh nyawa manusia berataan. Innal insan sesungguhnya manusia lapi khusrin, sungguh dalam kerugian yang luar biasa. Bila waktu yang sedikit ini tidak digunakan manusia, lapi khusrin, la taukid, sungguh dalam kerugian. Nah, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus sholihat, dan orang-orang beramal soleh. Artinya orang-orang yang baik, orang-orang beribadat. Wa tawasau bil haqqi, nanya, dan orang-orang yang saling
bernasehat-nasehatan dengan kebenaran, wa tawassaw bis sabri, dan saling berwasiat-wasiatan, bernasehatan dengan kesabaran. Di dalam Isra Mi'raj kita saling tawasau, bernasehat-nasehatan, saling memadah-madahi. Bukan berarti nang menasehati ini lebih baik daripada dinasehati. Itu arti tawasau bis sabri tadi. Tuhan kada memadahkan nang menasehati ini lebih baik. Makanya kata-katanya tawasau, saling menasehati, saling memadahi. Cuma tebareng ada yang disuruh bepander, itulah ada pander. Seandainya di sini karena ada giliran bepander, nyana bepander. Atau bahasa ini diskusi selepal ngaranna. Namun kita bepadah baik, nah lain caranya. Lalu ngarannya memadahi mana nih mau didoktrin ini? Kenapa jadi kayak itu? Karena manusia ini belum tentu baik juga namadahi. Kada tahu kita ini baik, kada juga kada tahu juga. Dia jahat lagi. Cuma disuruh pada nasihatan. Model musim ini nah musim kabaahan nih, rumah kacalapan. Nah, saling menasihatan kada kawe lah kita lah jeng. Undagan nah ingat sini nah jeng. Ingat peler nah stop. Salah sambat atau ikan ini tuhut seorang nanti. Oh, nyawa ikan onda tuh dalam onda aja. Kada kawe kita. Si anu pak kasihan lagi nawan yang runtuh lalu bani 100 menit tinggal. Kita ingat itu. Ya nyedeng. Atuh nggak penasehatan karena sama-sama kada dan lebih hebat. Tuhan tawasau aja Tuhan. Saling berwasiatan. Lamun nyawa hendak untung. Bila nyawa kada beriman, kada beramal soleh, nyawa kada tapi berpadahan, kada tapi ada nama nagur-nagurnya, nyawa rugi. Rugi itu karena adalah masuk neraka. Bila 3 macam itu diamalkan, nyawa cagar masuk surga ujar Tuhan. Nah, itu tak jadi tawassul tuh karena kita kada tahu bahwa kita ini bisa penjahatnya. Kalau pompah berceramah misalnya, oh gue ini pak alimnya kada bakal itu kada kawan tuh kada lain. Lalu ke sana mentekti misalnya orang tak ini caranya kada awal. Apa alasannya? Seorang bertanya kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha. Nabi sudah wafat, jadi orang bertakun kada ada lagi orang lain. Tapi nang pilang potong patut nih, nang potongan parak bano Nabi serantang seruntung Siti Aisyah bini Sidin, jangan, ya letah. Nang lain nih kata peta parak juga. Anak potong Nabi kan sudah Nabi wafat, lalu datang kepada Siti Aisyah. Ujar orang itu bertanya kepada Siti Aisyah, mata ya'lamur rajulu, apabila tahu seseorang annahu khairun, bahwa inya ini baik, maka bahasa kita, wahai ummul mukminin, ulun betakun non pian kayak apa lamun anu nih caranya nih sakira tahu diri kita ini baik, jika kita tahu kayak apa apabila waktunya bahwa kita ini kada baik atau baik kayak apa. Apa jawaban Siti Aisyah? Idza ya'lamu, apabila ia mengetahui annahu, bahwasanya inya sarrun jahat, inya dirinya nih mengetahui bahwasanya inya ini jahat kada baik dalam hati kada baik inya, bahwa khairun, orang itu baik. Ini kita masing-masing, kada ada manusia siapa. Diri kita masing-masing bertanya, apakah aku ini baik, apa kada? Lalu kita rasa baik. Uji Siti Aisyah, orang ini kada baik. Bila inya merasa inya ini
kada baik dirinya, berarti orang ini baik di situ esa. Kita kata putal kan, putal nah. Lah, ulangi lagi sekali lah. Apabila inya jasidin, seseorang ini merasa dirinya itu rasa kada baik, rasa banyak dosa, rasa kada bersyukur, lawan Tuhan rasa banyak mana kesalahan, padahal orang apa ibadat, padahal orang pemuasa, penyembahyang aja, penuntut ilmu aja, cuma ini parasainya ini rasa kada baik aja masih, lawan Tuhan ini rasa banyak dosa, parasanya nih bahwa khairun, maka orang ini jadi tesah baik. Yalah, pas sudahlah. Tapi apabila inya merasa bah undan ini nah rasanya lah pak ibadatnya rasanya sembahyang 5 waktu, qobliyah ba'diyah, puasa bulan Ramadan, puasa sunat, puasa an-nam, unda berzakat, unda berduit, lalu unda bersedekah, bari ke sini, bari ke situ, memberi masjid, memberi langgar, unda umroh sudah, haji sudah, menuntut ilmu unda ke situ kemari. Unda ini rasa alim rasanya, rasa baik banget rasanya. Dan ini diri seorang itu rasa baik. Ujar si Taesah, orang ini kada baik. Ini pada diri baik, berarti kada baiknya. Bila rasa kada bagus diri, rasa banyak kesalahan, banyak dosa, orang baik. Kita rajin nyalonin kita apa nih? Rasa bagus terus, rasa pak alimnya, rasa pemintarnya, rasa banyak ibadah, orang kada lalu. Ini makin sombong nih. Mana sudah diri seorang dituduh baik, mana sombong pulang orang dipadahkan kada, makin jahat lagi ini. Ini ngaling mengamalkan nih. Ini mendeteksi diri, ukuran diri bahwa kita bagusan kada di situ. Kenapa jadi kayak itu? Bubuan Sayyidina Umar, Abu Bakar, tengah malam menangisan bubuan itu, padahal kurang berdosa apa sih ini? Ibadat sidin tuh, coba itu wali-wali bahari, ulama-ulama bahari di dalam kisah-kisah dalam kitab menangis, mencucurkan air mata waktu sholat tengah malam. Kenapa? Berdosa kah? Kada juga sidin. Lama kita pandang kita kada berdosa lagi ini sudah para ulama bahkan wali Allah Taala menangis. Kenapa? Merasa berdosa. Kenapa? Nabi aja kayak apa ibadah sidin sampai bangkat mati sidin. Seorang sigar benar itu jadi kada wani pada baik. Oleh sebab itu para ulama nang ulun tahu di Martapura alimnya luar biasa, kada hakon kada wani baca ramah, kada wani. Kenapa? Karena modal kalau pentak akui. Bah ini kenapa jadi wani? Terpaksa. Misalnya, kenapa nyawa aja jadi hakon aja baca ramah? Udahannya apa tanah? Terpaksa. Bakal ada lagi. Nah, ini bukan kada lagi terpaksa ya. Kenapa jadi mau juga? Karena orang kada memakai juga. Yalah. Jadi kita badan kesehatan aja untuk mendapatkan kebaikan agar mendapatkan keberuntungan di negeri akhirat. Belum Isra Mi'rajnya lagi. Jadi dipersilahkan anak goreng silahkan. Makanya kan anakan tadi di anak di belakang saking nyaman anak mengaruh kahnya kada mengganggu. Jadi nang tuha-tuha babinian boleh guring. Kada apa-apa. Tetap jalan aja kita. Namun di luar masih hujan juga ya Allah, hujan kah? Masih kah? Bah ngalih, jam bulik lagi hujan dia. Insya Allah masih panas saja lagi makanannya. Bila jadi dingin, biar. Isra wal Mi'raj itu adalah mukjizat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi-nabi dahulu
kada pernah Isra Mi'raj. Dan setelah Sidin pun, karena ini mujizat khusus untuk Sidin, Allah Ta'ala memberi. Sesudah Sidin pun kada ada juga nang Isra Mi'raj. Bila ada yang mengaku Isra Mi'raj, nah berarti lawan Rasulullah SAW, menyaingi Rasulullah SAW. Kenapa? Karena bilanya kepada Isra Mi'raj, mustahil orang itu Isra Mi'raj, mustahil. Bilanya ada yang lain Isra Mi'raj juga, kada hebat lagi ngit Nabi tadi. Ya Allah. Misalnya ada mengaku unda Isra Mi'raj semalam sudah sekali. Ini nih melecehkan Rasulullah. Kada harap lagi Nabi ada namanya ini. Sama Al-Quran mujizat Rasulullah ada juga nama Allah kisah pada hebat juga menyaingi juga nih. Tapi kebiasaan bila ada menyaingi itu dusta. Hakul yakin dusta. Siapakah setelah Rasulullah wafat ada nang bepadah Mi'raj itu dusta? Dalilnya Al-Quran. Tuhan madahkan subhana aja Tuhan maha suci aku. Ini gasan Nabi aja maksudnya, nang lain kada ada. Isra artinya perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa ke Palestina. Dari Masjidil Aqsa Palestina naik ke langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, lalu ke Sidratul Muntaha, lalu ke Mustawan, lalu bertemu Allah Subhanahu wa taala ngarannya Hadratul Qudsiyah, itu ngarannya Mi'raj. Dan Nabi di dalam Isra Mi'raj itu menerima kewajiban sembahyang 5 waktu. Kita ada banyak berbicara tentang sembahyang pada malam ini karena sudah kita sering membicarakannya. Setelah itu Rasulullah turun kembali ke Mustawan, ke Sidratul Muntaha, ke langit ke-7, ke-6, ke-5, ke-4, ke-3, ke-2, ke-1, lalu ke Masjid Aqsa, lalu bulik sidin ke Masjidil Haram Mekah, siangnya lalu sidin habarakan. Nah banyak nang kada percaya karena kada masuk di akal. Lalu turunlah ayat nang dibacakan oleh qari kita tadi, subhanallazi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linurahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Boleh juga pulang ditanyakan lawan hendak ampi di sini, boleh. Kalau ada angkat tangan aja sudah cukup ya, misalnya ayo kita bertanggung jawab turun tadi kon panitia terus saudara ayo. Sebelum di Isra dan di Mi'rajkan, untuk mengambil berkatnya kita bacakan hadis di dalam Dardir sedikit, di dalam kitab Dardir. Bainaman Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fil hijr indal bait, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hijr Ismail indal bait, di hija Baitullah, di samping Baitullah, muttajian barabah bahereng nang kaya orang mati tah di dalam kubur bahereng kada betilantang. Kalau betilantang multaqian, ada muttajian sidin bahereng bainar rajulaini, di antara dua orang laki-laki, yaitu Madinah Sidin Sayyidina Hamzah di hadapan Sidin menghadap Ka'bah berabahnya, dan di belakang Sidin Sayyidina Ja'far, itu sepupu Sidin. Tiba-tiba iz'atahu Jibril, datang Jibril wa Mikail, dan malaikat Mikail, wa ma'ahuma malakun akhor, dan serta keduanya malaikat yang lain.
banyak malaikat nangka disebutkan nama ngiringi umpat datang kepada Rasulullah SAW. Fahtamaluhu, lalu mereka itu membawa Nabi hatta jauh Zamzam, sehingga sampai kepada sumur Zamzam. Fastalqauhu, lalu mereka membaringkan Rasulullah, menelentangkan Rasulullah, berabah Rasulullah. Lalu Jibril fasyaqqa, membelahlah Jibril sadrahu, akan dada Nabi Muhammad SAW, min suqrati nahrihi, mulai daripada bawah penggulu, lubungan penggulu, ila asfali batnihi, sampai ke paling bawah parut sidin, lebar belahannya. Lalu ujar Jibril, Allah membedah tadi kepada Mikail, ya Mikail, i'tini bitostin min amai zamzama, coba pengambilakan aku semangkok daripada air Zamzam, kaima utahhiru qalbahu, aku hendak mensucikan hatinya, wa asrahu sadruhu, dan aku hendak melapangkan dada sidin. Lalu Pak Akhraja, mengeluarkanlah Jibril qalbahu, akan hati Nabi dikeluarkan. Nah, mukjizat juga nih, mukjizat. Kenapa jadi mukjizat? Karena membelah dada, belahannya lebar, tangkar terbuka, tanpa bius, tanpa darah, tanpa sakit. Nah, mukjizat. Sampai ini masih mukjizat. Kalau ada operasi, itu operasi kecil, itu pun bisa kurang gagal dan terus tambah darah. Setelah itu memakai bius, orang kada sadar sama mati. Kalau menuhi ini tuh, Nabi melihat, Sidin melihat waktu dibuka tuh kada berdarah, kada sakit. Lamun ada mengaku Mi'raj, harus nangkai Nabi ini juga apa operasi. Takuni di mana apa operasi? Mengaku Mi'raj sudah Mi'raj. Apabila apa operasi? Ini syarat orang hendak berkunjung ke atas itu harus operasi juga. Dokter aja, itu sudah. Jibril harus operasinya, membelahnya harus Jibril. Bohong. Nah, itu jadi kita kalau mengatakan ini bohong, kada lengkap lagi syarat-syaratnya. Setelah itu, lalu setelah dikeluarkan hati Nabi, lalu Jibril basuh. Kemudian setelah dibasuh, Jibril membuang sesuatu di dalam hati Nabi itu, ngarannya alaqatus sauda. Ujar Jibril, haza hajjus syaitan, ini adalah sarang was-was syaitan. Setelah itu lalu datang Mikail dengan mangkok min zahabin, daripada emas, yang berisikan imanan wa hikmatan, dan hikmah. Bah datang itu Mikail membawakan itu, nanti dalam wadah daripada emas tadi berisi iman dan hikmah tadi, dibuat Jibril ke dalam dada Rasulullah. Lalu ditambahi Jibril, pulang Jibril menambahi, ditambahi hilim, ilmu, yakin, dan Islam. Nah, iman di situ penambahan, ada hikmah di situ. Lalu ditambahi 4 pulang, hilim, ilmu, yakin, Islam, dibuat ditambah Jibril 4 ini. Padahal seandainya Nabi ini diisi iman dan hikmah itu sudah cukup. Cuma Jibril menambah lagi, melengkapi di dalam riwayat Rasulullah SAW itu. Apa itu iman? Kita harus bisi iman. Apa itu hikmah? Kita harus bisa hikmah, bukan bini bang. Kalau anda sudah ada bisa hikmah aja, bini lain. Nah, aja harus tahu nih. Maksudnya iman di sini adalah kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iman kita kepada Rasulullah, dan
nang lain-lainnya. Itu iman. Iman ini pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kada pemberian wali, kada pemberian nabi, bahkan Rasulullah kan kada memberi. Kada kawas ini memberi iman. Pemberian iman ini adalah Allah. Inilah yang kita wajib kita syukuri. Karena Rasulullah SAW pernah sidin waktu marina sidin Abu Thalib hendak meninggal dunia, tohok hendak mengucapkan syahadat, lalu meninggal dunia. Sidin kada kawa Abu Thalib ini mengucap syahadat karena banyak para orang Quraisy, tokoh-tokoh Quraisy, lalu waktu meninggal dunia Nabi melajari asyhadu an la ilaha illallah itu wasyhadu anna Muhammadar kada kawa mengucap. Padahal Abu Thalib ini marina Nabi nang sangat menolong Nabi di dalam perjuangan agama, nang membinikan Nabi lawan Siti Khadijah. Abu Thalib juga nang membawa berdagang, nang menyelamatkan melawankan kepada orang musyrikin. Itu juga Abu Thalib juga. Meninggallah Abu Thalib tapi kada kau mengucap syahadat. Nabi ada sedikit sedih, lalu turun ayat innaka la tahdi man ahbabta walakinallah la yahdi may yasha. Oh Tuhan, wahai Nabi Muhammad, ikam kada kawa memberi petunjuk kepada orang yang ikam cintai. Ini kam cintai, ini paman ikam ini marina kami, tapi ikam kada kawa memberi petunjuk. Walakinallah yahdi may yasha, tetapi yang memberi petunjuk itu adalah Allah. Di may yasha bagi orang nang sidin kehendaki. Jadi kita ini termasuk nang dikehendaki Tuhan mendapat iman. Yang termasuk nikmat nang ganaban kita. Ini iman ini dalam dada kita ini. Dan iman ini sebagai surat menyurat, lamun orang naik pesawat tuh sebagai tiket cagar naik pesawat. Iman nih modelnya nih. Lamun orang Islam iman ini sebagai tiket untuk cagar masuk surga. Nah sekali lagi iman ini kalau diumpamakan tiket orang naik pesawat terbang, iman ini modelnya sama lo tiket cagar orang mau naik pesawat ada tiketnya. Kalau kita orang beriman ini sebagai tiket cagar kita masuk surga, ini suratnya. Surat jaminan masuk surga ini iman ini. Nah, iman ini perlu kita jaga. Nang pemberian Tuhan yang paling gana ini nang cagar penyebab kita masuk surga iman ini. Lamun kita kalau ada iman ini kita cagar masuk neraka balawasan. Tapi lamun ada iman ini kita cagar masuk surga sekalipun kita masuk neraka berdahulu. Karena Bapak yalah biaran dulu tapi cagar masuk surga. Oleh sebab itu kita hendaklah jaga benar iman ini, jangan sampai terkipai iman nih. Oleh sebab itu juga mudah-mudahan mati husnul khotimah aja, mudahan mati husnul khotimah. Kenapa? Nabi bersabda akhwafu ma akhafu ala ummati, nang paling aku takutkan atas umatku, nang aku sangat takut kepada umatku, dhaful iman, lemah iman. Lemah iman ini serba mau yalah mina sudah lemah iman nih bisa pajah, bisa mati iman nih, bisa hilang lamunnya iman ini lemah. Jadi kita usahakan iman ini agar ada terus sampai kita mati. Jangan sampai keluar iman ini daripada kita. Ada orang keluar imannya apa? Banyak para artis nanti pertengahan jalan hidup umur hanya 20 atau 30, asalnya Islam, sekalinya balaki dan orang kafir masuk Kristen, banyaklah. Nah keluar imannya, murtad ngarannya, hilang iman. Nah kada dapat surga lagi ya ini. Tapi pulang ada juga pulang nan diberi hadiah oleh Allah Ta'ala iman, orang Kristen masuk agama Islam beriman, nah tak dapat
tiket surga, padahal ini bekasnya orang Kristen. Banyak orang Amerika, orang Eropa, orang Rusia, orang Jerman, Inggris masuk agama Islam. Nang bekas bekapir mana orang masuk agama Islam, beriman, dapat cagar surga juan ini. Mas Deddy Kobozir itu asalnya orang agama Kristen masuk Islam. Nang bahaya benar kita umat Islam ini, kalau kita mati kada beriman. Nah, orang mati kada beriman itu ada sebabnya. Di antaranya di antara sebab orang mati kada beriman itu, di antaranya oleh para ulama, orang ini banyak menggawi kemaksiatan, baik kemaksiatan zahir maupun kemaksiatan batin. Kada mau lalu sembahyang misalnya, itu bisa mengakibatkan iman keluar ketika hendak mati. Ulangi lagi, gara-gara mentengkan sembahyang, mentengkannya mana keluar waktu sembahyang, satayuh-tayuhnya sembahyang, kada dijaga sembahyang, apalagi kalau sembahyang lalu, ini menyebabkan mati su'ul khotimah, betul. Mati kada beriman. Di antaranya salah satu. Dan orang juga kada mau puasa terus menerus, kada ada rasa takutan lalu kada puasa, malah dikoyoinya orang, nah borokok di tengah-tengah orang, ditampak-tampakan. Ini bisa penyebab mati kada beriman. Padahal orang Islam, orang kadang tahunya ini mati kada beriman, waktunya tak mati. Datang iblis setan menyerupai nyawa agama Nasrani aja, nyawa agama Kristen aja. Ini undaknya menyerupai abah kita, menyerupai guru kita. Oh unda jadang guru berdahulu mati, unda agama Kristen, nyawa agama Kristen dia sudah waktu. Oh iya kita tak mati su'ul khotimah, mati kada beriman. Itu ada di hadis ceritanya. Itu penyebab diantara mati kada beriman waktu hendak sakaratul maut, waktu hendak mati. Dan diantaranya lagi kada bersyukur, rasa biasa-biasa saja. Seorang mati beriman kadakah penting senang hidup, terserah aja situ. Biasa-biasa saja diberi iman tuh, kada ada menghargai orang diberi Tuhan iman. Itu mengakibatkan mati su'ul khotimah juga. Dan lagi maksiat-maksiat seperti minum minuman alkohol, minum minuman bir, minum minuman mabukakan, memakan riba, berzina, itu menyebabkan orang bisa mati kada beriman. Nah, lalu pulang penyebab, diantaranya penyebab orang sekira mati beriman, yaitu pertama bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala diberi iman. Alhamdulillah, maka kada beriman aku, kayak apakah aku kena di akhirat? Tuhan memberi mudahan imanku ini jangan keluar dari dadaku, jangan keluar pada dadaku waktu aku mati, waktu aku hidup ini, sekira iman ini aku bawa mati. Dan selalu berdoa kepada Allah Ta'ala mudahan mati dalam keadaan beriman setelah sembahyang. Nah itu penyebab mati beriman. Dan laksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sembahyang gawi, mana-mana Tuhan suruh gawi, nanti larang Tuhan jauhi. Itu penyebab mati husnul khotimah, mati beriman. Ini hanya iman aja hanya. Hikmahnya apakah kita sambung pulang? Lagi kah sedikit kah? Nah, nggak tahu lah. Ada sejam sudah lah. Belum kah? Nah, aja ada tambah ya sedikit lagi. Nyapa habisan juga, kada ada juga, ya sampai mengantuk lah. Kalau yang penting tadi kita isinya sekira kita mati beriman, dan iman ini suatu pemberian Tuhan yang maha besar, cagar tiket kita masuk ke dalam surga. Bila hilang ini, kita sia-siakan sampai lemah iman kita, berbahaya ini. Namun kita mati kada beriman, kasihan keluarga kita.
ma'arwahi 3 malam menuju hari, menyalawi hari, ma 40 hari, ma 100 hari, mahaul hari, mahaul kah? Nang di arwah ini orang kafir, rugi, menyembahyangi berjuta-juta, arwahnya berapa puluh juta habis, menyusah akibat ma'arwahi. Nang di arwahi orang kafir, mati kada beriman, nah rugi kan? Coba lama kita mati beriman, silih nama arwahi, kita menikah hari, kita menuju hari, behimat datang akan murang macam-macam, baruah behimat bahumat, baruahan behimat, makanannya behimat, pahalanya gana. Alhamdulillah jangan dibari antam kubur dapat sampai pahalanya. Aku bang orang beriman. Nah itu gunanya. Maka banyak tak terlanggar motor, ramuk kepala, bakas mabuk. Apa bila mati mabuk nenek? Kada tahu pang kita. Ya lah, kada tahu pang. Coba pina ciri-cirinya ini pina kada suhul otimah nenek. Behiman maruhi berugi-rugi. No, jong kada dapat. Nang dapat, nang batahlilan itu pana dapat. Dikajikan 3 hari 3 malam 10 juta, 40 hari berapa ratus juta, tapi orang nang ditahlili tadi, nang dibacakan Quran di atas kubur, orang mati kada beriman misalnya, rugi nang di dalam dunia. Lalu hikmah, nah aja hikmah sedikit lagi lah sedikit lah. Bila nak goreng silahkan. Ini malam penghabisan 27 Rajab karena si penceramahnya kada payu, lalu muring-muring dilempiaskan malam ini. Mudahan kita mati beriman, mudahan kita beruntung masuk surga berataan dengan berkat Isra Mi'raj. Hikmah aja minta nampi diisi iman, kita pun atau diisi iman juga, jangan sampai tertinggal iman nih. Dan Nabi diisi oleh Jibril tadi. Hikmah, apa itu hikmah? Hikmah ialah ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Siapa itu ilmu yang bermanfaat? Ilmu yang diamalkan. Nah itu hikmah tuh. Lain ilmu biasa. Nabi tadi dibuati ilmu, ada juga itu ilmu biasa. Ilmu nahu, ilmu balaghah, ilmu mantik, ilmu arud, ilmu usul fikih, ilmu macam ilmu juga tuh. Arti ilmu bermanfaat, ilmu yang diamalkan. Bah diamalkan, lalu inya pasti ikhlas nih karena orang berilmu. Ikhlas pasti sudah. Berarti orang ini bisa hikmah dalam dadanya, ilmu yang bermanfaat. Nah dengan ilmu manfaat itu inya menjadi orang soleh, dan dengan menjadi amal soleh itu inya akan dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala mendapatkan surga. Kala katakanlah innalladzi na'amanu wa amilus solihat, sesungguhnya orang-orang yang beriman dapat kita wa amilus solihat, dan orang-orang beramal soleh. Bila orang beramal soleh pasti ikhlasnya sudah. Bila kata-kata amal soleh, bila nyeba amal tapi inya kada niatnya kada ikhlas, itu kada amal soleh, itu amal jahat. Walaupun inya sembahyang tumbang ruat, puasanya luar biasa, hajinya luar biasa, umrahnya luar biasa, amalnya luar biasa, tapi kada karena Allah Ta'ala, itu kada amal soleh ngaranna, amal jahat. Amal soleh ini amal yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala karena ikhlasnya. Lalu ujar Tuhan, innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wa amilus solihat, dan orang-orang beramal soleh. Apa itu amal soleh? Imtisalul awamir, melaksanakan segala perintah Allah Ta'ala, wajtinabun nawahi, dan menjauhi larangan-larangan Allah Ta'ala.
Apa perintah Allah digawinya, apa dalam Al-Quran memerintahkan digawinya, apa yang dilarang oleh Quran digawinya, apa yang dilarang oleh Quran dijauhinya, apa yang diperintah oleh Rasulullah digawinya, apa yang dilarang oleh Rasulullah inya jauhi. Itulah amal solih. Dalam Al-Quran ada menyuruh, hadis Rasulullah ada menyuruh, itu amal solih. Lalu inya menjauhi yang dilarang Al-Quran, menjauhi yang dilarang hadis, inya jauhi, amal solih ngarannya. Ya Allah. Nah, orang yang beriman dan beramal soleh tadi ujar Tuhan dalam Quran inilah ulaika hum khairul bariyah dalam surah Bayyinah. Mereka itu adalah sebaik-baik makhluk Allah Ta'ala. Ini Tuhan mudahkan. Orang yang beriman dan beramal soleh, mereka itu sebaik-baik makhluk Allah Ta'ala. Jazauhum, balasan mereka itu inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka, jannatu adnin, surga adan. Surga balasannya bagi orang beriman dan beramal soleh. Tajri min tahtil anhar, yang mengalir di pada bawahnya sungai-sungai. Nah, di ayat lain Tuhan menambahkan, wa ammal ladzina amanu wa amilus shalihat, adapun orang-orang beriman dan beramal saleh, falahum jannatul ma'wa. Surah Sajadah kan ya? Ya, di dalam Quran kalau yang kadang falahum, maka bagi mereka itu jannatul ma'wa, surga tempatnya. Nuzulam bima kanu ya'malun, sebagai balasan dengan sebab apa mereka kerjakan. Ini Tuhan berjanji pasti orang ini bila beriman dan beramal soleh pasti masuk surga. Kenapa? Jadi ini kan petunjuk malah siapa beriman di Tuhan ini dan Quran dan beramal soleh unda bari surga. Tuhan berjanji, innallah la yukhliful mi'ad, sungguhnya Allah kadang menyalahi janji. Bila sidin berjanji pasti. Lain kayak kita kan adalah jalan bantu nyawa, bisa kadang bantu tak, kan anda menyumbang bisa kadang tak. Kenapa Tuhan jadi kayak itu, jadi wani menjanjikan kayak itu? Karena ini beriman, karena ini beramal soleh. Dan ini surga ini olahan Allah Ta'ala, olahan sidin. Manusia ini olahan sidin juga, wani sidin berjanji. Maksudnya nah lain pada Allah Ta'ala, jangan berjanji-janji. Ada misalnya mengaku wali surga itu milik unda, dusta. Surga milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau anda kada ada juga tuan guru anu kada mau surga milik Allah Ta'ala, inya gen milik Allah Ta'ala juga. Unda bisa surga nyawa bila baik dan unda masukkan surga. Misal kalau ada itu dusta. Mana buktinya dalam Al-Quran, mana buktinya dalam hadis Rasulullah bahwa inya itu bisa surga? Ya itu toh, itu jangan jaga siapa, harus ada bukti dalilnya. Sidin aja yang bisa surga aja, nah lain kada. Oh kada mau nak itu. Tuhan berjanji, siapa yang beriman, siapa yang beramal soleh, unda masukkan surga. Dalilnya mana? Dalam Al-Quran. Cari baca sendirian. Tadi dalam surah Bayyinah atau surah Sajadah ada. Dan Tuhan kada menyalahi janji. Inilah hikmah. Bila kita kada bisa hikmah ini, bisa ke neraka dahulu. Kan neraka dahulu. Tapi ada iman kada takipe. Dibuatkan neraka dulu barang 1000 tahun. Tapi jangan masuk surga ada aja harapan. Jadi kalau ada yang jamin menjamin masuk surga kada dapat.
Kenapa? Karena Jibril kada ada lagi mengabarkan. Nabi sudah wafat, jadi kada ada lagi mengabarkan. Oh ini cagar bisi surgawan kada. Nah itunya kesimpulannya. Disimpulakan lah kesimpulannya. Apang sudah pindah abang mata. Apang kada rame lalu jen. Tertawa-tawanya kada ada. Tahu maka guru anu itu rame banget, tawa terus. Kawa, baik kita mencari pelawak. Kada ada artinya juga. Hasilnya kada ada jual di bawah bulik, ngapa? Ya orang, baik nang ini. Makanya tadi para ulama dahulu mengadakan Isra Mi'raj itu untuk mencari cagar masuk surga. Itu tujuan orang. Namun cagar mencari anak beramian aja, jangan mengiau tuan guru. Kiaulah pelawak. Rame Badesko bawa artis-artis ke dalam masjid begalan. Nah itu tak kami tak karena mengantuk tak bini-bininya jangan bersalawaran karena mengantuknya. Ya juga mam corobo-corobo aja kada papan itu biaya kata baik juga baik langsung bawa biniannya langsung bawa film kada baik itu dalam masjid ramiam maka saya wadah cek mbah. Nah jadi ulun hendak memberi amalan lawan pian berataan. Saya kira pian berataan masuk surga dan ulun juga minta juga. Jangan pian aja masuk surga, ulun tertinggal. Jangan. Saya kira berataan masuk surga dan amalannya ini kadang ngalih. Men amalan ngalih kalau jombari. Nyaman benar. 3 macam aja amalannya. Liwar nyamannya amalannya. Dijamin masuk surga. Dijamin. Kada ulun menjamin. Nabi juga kena nama dahakan. Catatlah, ini terakhir kita. Catat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengatakannya sekian di publik nah. Pada amal ini sudah tahu juga pemberatan cuma daripada ini. 3 macam. 1 ujar Nabi, man istaghfarallahu, siapa-siapa yang minta ampun kepada Allah, ghafarallah, niscaya Allah ampuni. Siapa-siapa, sebut satu amalan pertama, siapa-siapa ujar Nabi yang meminta ampun kepada Allah Ta'ala, niscaya Allah ampuni. Ghafarallahu lahu, Allah ampuni lawan ini tadi. Kayak apa aja karena dosanya Allah ampuni. Siapa yang minta ampunan Tuhan, Tuhan ampuni pasti aja Nabi. Karena ini mengaku kada baik. Ini wah banyak dosa lu Tuhan lu ampuni ya Allah, diampuni Tuhan. Bila orang diampuni Allah Ta'ala, hilang dosanya. Bila orang kada berdosa, di akhirat masuk surga. Nah, masuk surga kada? Masuk surga. Orang kada dosa lagi, baik ditanya malaikat mana dosa? Kada ada sing dosa. Kenapa nyo kada berdosa? Ulun minta ampun dan Tuhan. Tuhan ampuni, kada lagi yang dosa. Masuk surga aja Tuhan. Saboting amalannya, nyaman kada amalannya nih? Siapa pada kan ngalih? Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim ya Allah, ulun berdosa pada ya Allah, astaghfirullahaladzim. Lawan Tuhan. Sembahyang tetap digawe juga lah. Salah pulang kena. Oh kada bersembahyangan lagi aja astagfirullah aja. Jangan. Ini kalau mencari amalan kena ada amalan hebat kayak apa aja. Istighfar. Sekali kah sehari? Istighfar. Hantak guring astagfirullahaladzim. Hilang dosa. Oh tapi tadi aja tak ambil giturang minta maaf, minta redo. Oh tapi seorang tuh ucap kurang tadi minta redo, minta maaf lah, jangan dikuyam mau ucapnya, karena kau pinta perengnya.
seolah banyak minta maaf nah. Situ. Kenapa dia minta maaf ya? Dia minta maaf juga. Kenapa? Ini macam seorang juga. Sama aja. Kita wehin napang. Bila dia ucap kurang tak pasti seorang macam kurang juga. Jadi pepunahan aja. Makanya tadi jangan berpadah baik. Ya Allah, jangan berpadah baik karena kita kada baik juga. Nang kedua, mana kedua? Ujar Nabi man qala la ilaha illallah. Siapa membaca la ilaha illallah, dipanjangi sedikitlah, la ilaha illallah, rajaha mizanuhu yaumal qiyamah, niscaya berat timbangannya di hari kiamat. Hendak guring la ilaha illallah. Apakah mana la ilaha illallah? 3 kalikah dalam sehari? Nang bagus setiap sembahyang 3 kali la ilaha illallah, berpajam mata imbah sembahyang la ilaha illallah baca. Berat timbangannya di hari kiamat. Apa dalam Al-Quran dalilnya? Paman sakulat mawazinuhu bahwa fi isyatir radiyah. Siapa-siapa yang berat timbangan amal kebaikannya, inya cagar di dalam kehidupan yang diridhoi, artinya masuk surga tuh. La ilaha illallah tadi berat di padang mahsyar ditimbang, maka banyak benar dosa-dosanya. Ada la ilaha illallah, nah berat timbangan kebaikannya. Oh, jangan malaikat cepatnya masuk surga. Hebat kan ada amalannya nih. Nyaman kan ada nyaman bacanya. Nyaman benar. La ilaha illallah. Syaratnya asal jangan syirik. Jangan mencerikatkan Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang ketiga. Ujar Nabi, man shalla alayya, siapa-siapa yang bersalawat kepadaku, kuntu sabian lahu, aku akan memberikan syafaat lawan inya yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Sekali bersalawat dapat syafaat karena di hari kiamat. Apalagi kita tadi salawat banyak mana dibaca, salawat kamilah, salawat burdah, salawat nih sallallahu ala Muhammad, lamun bajikir membaca salawat aja. Nah nambah istilah bujur salawat makanya kawa 100 ke sehari. Jadi tadi istighfar misalnya 100, zikir misalnya 100 sehari, salawat 100. Orang bila sudah dapat syafaat Rasulullah pasti juga masuk surga. Yalah. Orang istighfar tadi kata berdosa cagar masuk surga. Orang membazikir karena banyak timbangannya berat cagar masuk surga juga. Orang yang bersalawat cagar dapat syafaat Nabi Rasulullah kada masuk surga ada. 3 ini jangan diamalkan. Mencari ke satu kamar karena kita aman banyak benar. Selawat 2000, istighfar apa-apa, bacaannya macam-macam, ngalih-ngalih, doa ngalih-ngalih. Ini amalan. Tidak murmah, ini udah murmah amalakan. Cagar masuk surga. Ria kada, nah, banu 100, udah murmah. Biar orang menguya, ada orang menguya. Umat Jasidin itu kada pernah kemana-mana, orang sekampungan tuh kasa kumpul menziarahi 4 mahal guru, inya kada bisa aja dan rumah saban tahun kada pernah kasa kumpul. Ujana menguyan nih, kasumpul itu bagus benar. Liwar bagusnya dapat pahala berkatnya luar biasa itu wali Allah Taala. Nang salahnya kita menguya sidin nang tadi dalam rumah, nang kada kemana-mana itu salahnya. Kada bisa lalu 4 orang banyak di rumah aja. Padahal sidina 3 tadi, ya kan? Dikuya orang biar aja, jangan dibalas. Amalkan 3, ada yang menguya kada bisa kemana-mana orang nih, jangan dibalas. Karena hari kiamat, apa hari kiamat? Sidin menerima amal catatan. Nah di hari kiamat di padang mahsyar, nah ya Tuhan terima dengan tangan kanan. Sidin baca ya, protes sidin. Oh kenapa aja malaikat protes?
ulun nah dalam catatan ini pernah umpat ke sakumpul, saben tahun ulun umpat ke sakumpul jadi pelayan sakumpul, maka ulun kada jadi pelayan sakumpul. Kenapa jadi ada catatannya? Gak ada nih pahalanya. Kenapa jadi ada? Tuh nah orang bakas menguya nyawa nya bangkrut habis. Karena bila kita mau ucap orang, amal baik kita diserahkan kepada dia ucap, asalnya membalas. Bila kita membalas juga 0-0. Wah nih itu madakan harus kumpul. Jangan belum tentu juga masuk surga, nah bahaya. 0-0 jadinya. Tak inya menguya, dangarakan aja. Alhamdulillah di hari kiamat ada catatannya. Membaca pulang kedua sidin. Kenapa ini aku nih? Maka kada pernah umroh, kada pernah haji aku. Kenapa ini menjadi amal haji ikam amal haji? Aku susah bener nih makan gentohok misalnya. Kenapa jadi ada amal haji nih? Sekalinya orang haji mau ucap sidin itu juga bisa kemana-mana orang itu. Sumbangan aku 10 juta memberi masjid, 10 juta memberi banyak bersedekah. Kenapa aku jadi ada? Sekalinya orang bakas bersedekah mengoya sidin. Nah hati-hati nih, itu ditransfer ke masa ini, diberikan kepada kita ucap. Lamun kita kada bisa pahala, dosa sidin diserahkan kepada kita, kita menyandangnya. Oh kenapa pernah jadi dosa ini ada, maka kada menggawi nyawa mau ucap sidin makasnya. Itu hindarilah itu, jangan sampai kita lawan orang. Pina orang tuh pina di rumah aja, pina berdiam aja sih kada melawan-lawan. Hati-hati kalau pina bangkrut seorang ini kan jangan salah paham lah, bah sidin anti guru kumpul kada seorang tulak juga. Hari Minggu tuh tulak, ya hari Minggu tulak jarang seman nih kawan, ayah begitu tulak semua. Nah mahau di sidin saban malam Jumat itu dihauli sidin nih, dibacakan doa arwah, bila tahlil pasti diberi hadiah. Di mana doa arwahnya? Wali masyayikhina, bagi segala guru-guru kami, wali muallimina, bagi orang yang melajari kami. Sidin itu pernah melajari kita ilmu tarekat, ilmu hakikat, pernah belajar sidin. Kitab banyak aja belajar sidin. Maulah seorang anti. Ini padahal kada bisa tulak ya, berarti ini bisa hanya aja mau. Kada mau kayak itu, salah kita. Bahaya. Hati-hati. Bahaya. Kalau ada orang lebih hinip, jangan dikuya-kuya. Kalau pina amal kita habis hilang. Nah hingga situ aja. Kada lagi nambah. Mudahan paham. Nah, janganlah dan paham. Bila ada salah dan hilaf, mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ayahanda Tuan Guru Haji Muhammad Munawir yang telah menyampaikan tausiah yang sangat luar biasa. Semoga ilmu yang beliau sampaikan kepada kita dapat menginspirasi, dapat menyejukkan hati kita sehingga kita semakin cinta kepada Allah, semakin cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.